Belum tahu. Oke, art kombinasi. Oke, boleh. Ada lagi jawaban lain? Bukan, bukan. Oke, menarik, menarik, menarik. Menarik. Ini termasuk copywriting atau bukan? Coba, ada lagi yang mau jawab? Iya, menarik. Ada yang bilang iya. Ada lagi? Mungkin. Oke. Ada lagi? Sepertinya sih iya. Oke, oke, menarik. Kalau ini copywriting atau bukan? Iya banget. Iya, iya, oke. Ini iya, iya sama. Ini oke, iya. Ada yang teriak tuh iyanya pakai kapital. Oke. Terus, 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 terus. Ini ada yang pernah lihat billboard ini enggak? Iya, copywriting. Oke, oke. Coba sekarang aku mau tahu dong, tadi ada yang pertama jawab biru. Coba, kenapa biru tadi bilang yang tadi sebelumnya itu copywriting, terus habis itu sekarang bukan copywriting. Sorry, sorry, kebalik. Tadi sebelumnya bukan copywriting, sekarang copywriting. Coba, biru mana gitu? Boleh open mic-nya? Boleh teks, boleh. Oke, sekarang aku mau coba minta dari siapa nih tadi ya yang jawab. eh Noviana deh, Noviana. Menurut kamu apa bedanya tuh tadi? Boleh open mic? Iya, kalau Boleh, yang ya. tadi itu kan tadi kata kakaknya copywriting itu kan art dan tulisan. Nah, kalau yang tadi itu lebih ke tulisan gitu kayak kurang ada seninya menurut saya gitu. Kalau selanjutnya kan itu ada billboard billboard kayak gini kan dia juga ada tulisan yang menarik begitu terus juga ada Oke. art gitu. Oke, kuncinya menarik dan art ya. Oke, menarik, menarik. Kemudian aku mau dong coba dengar dari Mas Tolitot, Mangkubi. Nah, keren nih. Boleh dong Mas komentar menurut Mas gimana? Belum tahu Kak, soalnya baru pertama juga ikut. Oh, oke. Iya, Tapi, pengen belajar. tapi tapi pasti bisa jawab tadi kenapa itu copywriting, kenapa bukan, atau mungkin bisa punya pendapat. Ngeliatin teman-teman di atas tadi. Oke, 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 ikut-ikutan ya. Iya Kak. Coba sekarang aku mau tanya dari em, siapa nih ya? Cindy deh, Cindy. Iya deh, kayaknya kombinasi antara art dan tulisan. Boleh dong, kak pendapatnya Cindy. Oke, suara Cindy kedengaran, Kak? Kedengeran banget. Ya, maaf ya off cam karena di sini cuacanya lagi kurang baik jadi perlu ngalah salah Gak satu apa-apa, gitu. gak apa-apa. Nah, tadi tuh paling pertama sebenarnya kan awal-awal tuh ditampilkan yang banyak tulisannya. Awalnya kayak Ya, kebanyakan tulisan, kemudian dicampur gambar, makanya Cindy bilang kayaknya iya deh ini copywriting gitu karena ada tulisan dan oke, juga gambar. Tapi ternyata oke. nextnya itu ada yang berbentuk lebih mengacu kepada art gitu. Jadi kayaknya masih bingung nih selebihnya gimana gitu sih Kak. Oke, menarik, menarik, gak apa-apa. Oke, coba. Tadi aku biru ya. Yang pertama bukan, karena tulisannya sekedar informatif. Yang kedua iya, karena mengarahkan pada atensi audiens. Mungkin kayak dibilang kakak tadi, advertising.
Oke, menarik, menarik. Oke, teman-teman jawabannya semuanya hampir benar ya. Terima kasih banyak udah coba menjawab. Yuk kita coba kulik lebih lanjut terkait copywriting. Jadi, so what the heck is copywriting? Jadi, apa sih kira-kira copywriting itu gitu ya? Jadi ini aku tulis di sini. Copywriting itu adalah proses penulisan materi pemasaran yang promosi yang persuasif dan memotivasi orang untuk mengambil beberapa bentuk tindakan. Ini kuncinya, persuasif dan mengambil beberapa bentuk tindakan. Kalau misalnya teman-teman tadi ngelihat sebuah artikel terkait Raja Ampat ini, misalnya, keistimewaan Raja Ampat gitu. Apakah teman-teman mau datang ke Raja Ampat ini? Kayak tertarik nggak? Sebenarnya kan nggak terlalu kan, karena ini berkaitan dengan informasi. Kayak teman-teman ngelihat terkait Raja Ampat ada apa aja gitu kan. Terus ya udah selesai kayak gitu. Terus habis itu seperti ini juga, 11 rekomendasi kuliner di Bandung yang legendaris hingga kekinian. Ya udah, teman-teman dapat rekomendasi kuliner Bandung, tapi apakah teman-teman bakal datang ke sana? Kan belum tentu, kayak gitu kan. Jadi, artikel ini tuh sebenarnya tidak ada persuasinya di dalamnya, kayak gitu. Nah, beda kalau misalnya sama ini. Stroke your way to happiness, buy one get one free. Teman-teman bakal pergi ke Starbucks nggak? Bakal 90% pergi ke Starbucks nggak? Kalau ada uang pergi, Kak. Kalau ada uang pergi kan, karena buy one get one free, ya kan? Nah, sama ini, harga semua mega drop. Teman-teman bakal pergi ke GrabFood nggak sama GrabMart buat beli ini? Karena diskon. Iya kan? Oke, iya. Bisa jadi, oke. Oke, jadi enggak juga, oke. Ya beda-beda sih ya teman-teman. Nah, itu nanti akan kita bahas. Di sini formula aksi build a strong team. Di sini teman-teman dapat message-nya nggak apa? Apa yang teman-teman dapat di sini? Kayak apa yang kayak ketika kalian teman-teman ngeliat billboardnya, kalian dapat apa ya, persuasif apa dari iklan ini? Ada yang bisa jawab nggak? Di luar nurul, oke. Oke, opa-opa, oke. Oke, unik, oke, nice. Oke, ini sebenarnya cara formula untuk ngasih tahu kalau misalnya produk mereka itu bisa apa ya membuat gigi itu lebih kuat. Itu informasinya. Itu. Jadi ketika teman-teman ngelihat oh kayaknya gigi aku ngilu deh, kayaknya gampang bolong dan sebagainya, terus ngeliat iklan ini, itu jadi kayak keinget kayak gitu. Jadi sebenarnya point out dari copywriting itu sendiri ketika bikin advertising itu bukan hanya sekedar persuasi, tapi bagaimana brand itu bisa masuk dan bisa keinget sama kepikiran kita. Salah satu contohnya yang berhasil, copywritingnya adalah Aqua. Teman-teman kalau misalnya ke warung, beli air mineral, Bu. Gitu kan. Misalnya, tapi dikasihnya Aqua, iya nggak? Atau nggak kayak teman-teman beli ke warung gitu kan, udah sering banget nih dengan Pepsodent, ibu beli Pepsodent kayak gitu kan, tapi dikasihnya malah close up ya, oke-oke aja kayak gitu kan, karena memang sebenarnya udah udah tertanam di pikiran teman-teman air mineral tuh aqua, terus kalau odol tuh Pepsodent kayak gitu, ya nggak? Pasti dong. Jadi itulah karena itulah menariknya ketika seorang copywriter bisa membuat sebuah iklan yang bisa membuat ingatan dari konsumernya atau konsumennya itu, maka dia berhasil memberikan copywriting dan memberikan pesan dari copywriting itu kayak gitu. Jadi point out-nya adalah copywriting itu bukan hanya sekedar persuasi ya, tapi juga bagaimana orang-orang itu bisa ingat terkait brandnya. Kayak gini nih, mohon maaf lahir dan batin, billboard ini sama Idul Fitri. Ini supaya apa? Supaya orang-orang itu ingat, oh, oke, ada New Green Tea, jangan lupa beli New Green Tea kayak gitu. Jadi nggak cuma terkait persuasi kita mau tahu terkait oke ini brandnya bagus dan sebagainya gitu kan, atau kayak em, apa namanya brandnya kuat tadi ya, kayak misalnya formula kayak gitu, ini brandnya sikat giginya apa pasta giginya kuat bisa bikin enggak kayak gitu, tapi point outnya adalah bagaimana kita berhasil bikin brand itu jadi brand image dari pikiran para konsumen kita kayak gitu. Dan ketika iklan itu berhasil bikin konsumennya ingat, maka konsumennya pasti akan beli dong, ya nggak? Akan beli produk itu dan dia akan keinget terus kayak gitu tadi, kayak teman-teman beli ke warung, ibu beli Aqua padahal dikasihnya Fit, atau kayak ibu beli Pepsodent padahal dikasihnya Close Up tapi oke-oke aja kayak gitu. Jadi point outnya itu, oke? Jadi sebenarnya
copywriting itu eh, memiliki, kalau misalnya tadi aku bilang copywriting itu adalah art, maksud dari art ini bukan kayak desain ya, tapi kayak bagaimana tulisan itu berhasil untuk bikin orang itu jadi ingat, dan seni apa yang bisa bikin orang itu jadi selalu ingat dengan brand kita kayak gitu. Jadi poinnya adalah itu ya teman-teman gitu. Nah, ini balik kita kita ke sini. Copywriting is not about copy. Kopi di sini tuh bukan bukan kopi kapal api dan sebagainya, tapi kopi ini di sini tuh ada tulisan ya. Jadi copywriting itu adalah salah satu bentuk tulisan. Sama kayak em, kita menulis jurnalis kayak gitu, sama kayak nulis content writing itu sama aja gitu. Cuma bedanya kalau copywriting itu dia lebih ke persuasi, lebih untuk iklan, lebih untuk gimana bikin brand itu punya image dan punya identitinya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi copywriting is not about copy, but it is a persuasive, agile idea. Balik lagi tadi gimana supaya orang itu bisa mau beli produk kita, supaya gimana orang itu bisa keinget sama produk kita, kayak gitu ya. Dan tujuan copywriting itu sebenarnya ada beda-beda. Ada misalnya untuk informasi, ada misalnya untuk supaya orang beli, ya kan? Ada misalnya promosi, ada misalnya untuk sebagai ya have fun aja kayak gitu. Ada misalnya untuk giving a message of social problem kayak gitu. Jadi sebenarnya beda-beda copywriting itu fungsinya. Tapi at the end of the day, iklan itu sebuah iklan itu muncul itu sebenarnya untuk menggait dan menarik pikiran konsumen supaya konsumen itu selalu ingat sama brand image-nya, selalu ingat sama brand identity-nya. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Belum aku lanjut lebih jauh. Ya, betul, membuat penasaran. Benar, Aziz. Ada yang mau tanya dulu? Kalau misalnya Iya. belum, oke, paham ya. Nah, di sini aku ada sebuah video terkait copywriting. Tadi aku bilang kan copywriting itu bukan cuma sekedar billboard atau cuma sekedar Instagram, ya, bukan cuma sekedar apalagi ya post brochure kayak gitu. Tapi ketika teman-teman nonton iklan yang menarik itu juga copywriting juga kayak gitu. Itu idenya copywriter yang buat gitu. Aku pernah bikin sebuah video iklan dan it was very fun kayak gitu walaupun capek gitu kan. Tapi the whole idea of the advertising itu dari copywriternya kayak gitu. Nanti akan dibantu eksekusi sama desainer, sama sutradara, sama produser dan sebagainya. But at the end of the day copywriter itu adalah iklan apa namanya ideasnya apa yang membuat idenya itu untuk iklan itu lebih menarik. Nah ini aku kasih contoh kreatif iklan dari IKEA. Oke, ada yang mau kasih komen terkait iklannya lebih dulu, terkait iklan IKEA? What's the message behind? Yuk, ada yang mau coba? Oke, cerdas, keren. Apa apa sih yang kalian dapat dari message iklan IKEA ini? Ada yang mau coba nggak? Jawab. Message-nya apa yang kalian dapat? Apa yang kalian ketika lihat iklan ini bukan cuma sekedar cerdas, keren, tapi apa kira-kira message dari iklan IKEA ini yang kalian dapat? Ada nggak? Unggulan produk, oke. Ada lagi?
Ada lagi yang mau jawab? Nanti aku bisa jelasin setelah ini. Ada yang lagi mau jawab? Pancinya kuat, bisa dipakai masak, pakai dan apa juga. Tanpa serba ada. Oke, menarik, menarik. Ada lagi? Ada lagi? Ini menarik banget nih buat didiskusi nih. Konsep menarik mengenal tujuan copywriting itu sendiri. Oke, teman-teman, aku bisa jelasin sedikit terkait iklan IKEA. Aku sebelum menjelaskan, aku mau tanya iklan apa namanya produk IKEA itu produk apa sih? Ada yang tahu nggak? Produk IKEA itu produk apa? Noviana mau jawab? Rumah tangga, Rumah alat tangga, oke. Alat rumah tangga, furniture ya, lebih kepada furniture ya. Nah, iklan IKEA ini ngasih pesan, ngasih sebuah storytelling bahwa kita itu lagi masak, ya nggak sih? Kita lagi masak. Dan masakan itu berubah jadi sebuah dapur yang bagus, ya enggak? Nah, pesan yang mau IKEA sampaikan adalah tadi kan teman-teman lihat tuh ada paku, ada kayu, ada apalagi kan banyak kan. Itu teman-teman beli semua itu di IKEA, maka sebuah dapur cantik itu akan terbentuk. Maka apa sih iklan IKEA yang mau IKEA sampaikan? Adalah bahwa kamu tuh bisa beli apa aja loh di IKEA gitu untuk bikin rumah kamu bagus, untuk bikin sebagus ini kayak gitu. Iya nggak? Itu yang sebenarnya IKEA mau sampaikan pesannya. Tapi cara storytellingnya, cara menyampaikan advertisingnya tuh kayak yang kayak klasik yang kayak beli ini ya di IKEA dan sebagainya, ada ini loh di IKEA. Enggak kayak gitu karena orang nggak peduli. Konsumen itu nggak peduli sama barang kamu. Konsumen itu peduli sama value yang ada di produk kamu itu sendiri kayak gitu. Oke? Jadi nangkep apa menangkep ya pesan yang aku sampaikan di sini yang IKEA mau buat untuk iklannya di sini. Apa itu copywriting dan bagaimana kita mengulik copywriting itu sendiri. Paham ya? Oke, jadi di sini akan ada iklan lagi yang mana nggak kalah keren juga. Sorry, sorry, sorry. Oke, di sini juga ada iklan lagi. Ini aku bukan mau marketingin iklan bir ya teman-teman. Ini I was just like the advertising and how they bagaimana mereka bisa apa ya kreatif itu bikin iklan itu sehingga aku yang kayak wah this is very cool advertising. Coba sekarang kita lihat pesannya apa kira-kira yang teman dapat dari iklan bir ini. Sorry sebelumnya aku suaranya kedengeran gak ya untuk suara iklannya? Kedengeran gak ya Mbak Sasti? Kurang kedengaran sih Kak sebenarnya. Kurang kedengeran ya. Ya udah deh kita coba lagi. Di titik 3 pengaturan share screen itu bisa di-share suara, Kak. Sebentar. Pengaturan share screen, share sound. Sekarang bisa kedengeran? Kedengeran ya? Oke. Udah, Sekarang udah ini kedengaran. iklan bir, tapi aku nggak mau mendorong teman-teman untuk minum bir ini. Oke, it's just like the example of copywriting. Oke, apa kira-kira pesan yang didapat dari teman-teman dari iklan ini? Apa yang didapat dari iklan ini? Ada yang mau jawab? Pertama untuk wanita, perempuan juga boleh minum Heineken. Oke, ada lagi? Ada lagi?
Menarik, nih, menarik. Lagi teman-teman, mungkin yang mau apa namanya on voice juga boleh. Minuman nanti galau. Oke. Ini udah Nurul banget nih. Oke, ada lagi kesetaraan gender. Yes, that's it, kesetaraan gender. Benar. Ini jadi adalah iklan yang mana memberikan pesan terkait social what is that, social problem, social issue yang terjadi saat ini. Jadi kan kalau misalnya kalau dilihat dari iklannya yang dikasih bir itu pasti laki-laki ya. Padahal sebenarnya perempuan juga minum bir kayak gitu. Tadi di endingnya juga eh, sayuran itu dikasihnya ke perempuan. Padahal sebenarnya men also apa namanya minum makan sayuran kayak gitu kan. Kalian pernah dengar gak ada yang men eats meat kayak gitu. Jadi kayak laki-laki tuh makanya daging ya. Kalau laki-laki makanya daging gitu kan. Jadi sebenarnya kalau di barat in the western country itu kayak gitu persepsinya. Jadi kalau misalnya laki-laki itu ya kalau bukan laki-laki kalian nggak bisa makan selain daging gitu lah. Man just have to eat meat gitu. Padahal enggak kayak gitu. Sebenarnya man juga bisa kok eat vegetables kayak gitu. Woman juga bisa drinking apa namanya drinking beer gitu. Semuanya sama kayak gitu. Jadi Heineken ini menekankan bahwa kesetaraan gender itu perlu dilakukan gitu. Tapi dengan cara mereka masukin produk mereka itu untuk jadi social movementnya terkait kesetaraan gender kayak gitu. Menarik nggak teman-teman dari sini? Sebenarnya banyak juga iklan-iklan terkait kesetaraan gender juga sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nonton beberapa iklan atau beberapa advertising lain gitu kan di brosur atau apapun. Tapi rata-rata kalau pesan yang sekuat ini memang rata-rata dari iklan sih karena ada storytellingnya gitu. Oke, di sini aku ada iklan lagi. Ini lebih ke produk Indonesia ya. Aku suka banget sama produk ini karena mereka out of the box ketika ngasih atau bikin iklan ini. Nah, siapa yang tahu produk ini? Siapa yang tahu produk ini? Kayaknya semuanya tahu ya. Kayaknya teman-teman apa namanya juga pakai produk ini dalam keseharian di daily life juga ya. Coba kita tonton iklannya, apa yang dia kasih. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan lepas teleponan. Menakjubkan. Setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cerdikiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Apa pesan yang ingin disampaikan dari iklan ini? Ada yang mau ngobrol? On voice mungkin? Iya, pakai VO-nya Banana. Ini iklannya kuat banget loh untuk ngasih pesannya. Ada yang mau bangga dengan produk lokal? Work smart. Nice, Ratna. Oke, ada lagi? Bangga dengan produk lokal, benar, benar. Ada lagi? Ada yang mau berani open mic untuk diskusi terkait tiga iklan tadi mungkin? Gak apa-apa, kita belajar bareng. Atau aku tunjuk aja kali ya. Kira-kira bisa on mic nggak? Oke, nggak bisa ya. Coba aku dari uh, Cindy aja deh, Cindy. Halo, Cindy. Halo Kak, Halo, iya. Apa nih kira-kira gagasan yang kamu dapat dari iklan
Gojek ini atau dari ketiga iklan tadi? Em, Kalau dari yang iklan pertama tadi, mungkin sedikit komentar yang di iklan Gojek aja ya Kak Ajijah. Terkait Boleh. di yang Ya. iklan Gojek ini, seperti yang narasi yang diungkapkan dari awal itu adalah kita dianjurkan untuk paham banget dengan situasi yang ada dan kita dianjurkan banget untuk bisa berpikir keras atas solusi yang bisa kita dapatkan dari semua masalah dengan berbagai segi kehidupan. Maka di akhir tadi itu yang paling Cindy ingat terkait iklan Gojek ini adalah pasti ada jalan dengan Gojek. Artinya Gojek Oke. ini menjadi salah satu solusi dari permasalahan masyarakat Indonesia gitu terkait pemesanan ataupun aktivitas mobilitas dan lain sebagainya. Itu aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Siti. Aku mau dengar dong dari Mbak Afifah coba. Bangga dengan produk lokal. Oke nih pesannya nih. Coba Mbak Afifah bisa on mic nggak? Oke, lagi nggak bisa ya. Coba dari Mas Fauzi, boleh on mic? Bisa on mic? Oke, nggak ada juga nih orangnya nih. Coba dari Mbak Novi deh, Mbak Novi. Halo Mbak Novi. Bisa dengeran nggak ya? Aku nggak kedengeran suaranya. Nggak kedengeran nih suaranya nih. Kayaknya mereka malu-malu nih Kak untuk outmeet Kak. Dan malu-malu dong. Ayo yuk, semangat semangat. Kita di Ya, sini sharing-sharing aja kok. ya, mau ini menyampaikan gagasan secara on mic boleh nih. Ya, boleh boleh. Monggo. Atau dari ini aja deh, Aziz deh, Aziz. Mau dong kita pendapatnya dan gagasannya nih. Wah, iya, Saf. Eh, terima kasih atas waktunya. Eh, untuk iklan yang Gojek ini tadi ya. Boleh? Ya, menurutku iklan Gojek ini itu sih apa namanya selain memang mengajak penonton untuk apa namanya memakai Gojek secara tersirat, tapi juga memberikan pesan-pesan yang sekaligus apa namanya memberi apa ya semacam edukasi penonton iklannya. Jadi nggak hanya mengajak untuk menggunakan produknya, tapi juga ada value-value brand itu sendiri yang di apa namanya dicantumkan atau diselipkan dalam apa iklan ini. Tuh. Oke, menarik, menarik. Oke, jadi sebenarnya teman-teman, opini dari teman-teman tuh nggak ada yang salah ya. Mau tentang bangga produk lokal, atau mau work smart, atau tadi kata Aziz sebenarnya ini mempromosikan Gojek sendiri. Ehm, Oke, Cindy, menarik iklan sebagai mengadopsi dan masyarakat sekitar sehingga konsumen akan lebih tertarik. Oke, this is very interesting. Karena gini teman-teman, dari ketiga iklan ini yang kita harus highlight adalah tiga hal. Yang pertama, iklan ini dekat nggak sama emosi teman-teman, sama diri teman-teman, isu social gender equality. Kemudian Gojek tadi apa ya? Bisa kita orang Indonesia selalu apapun selalu apa ya work smart kan kayak semua bisa dilakukan gitu kan tadi bahkan kayak apa namanya masak telur di atas setrikaan gitu kan mungkin beberapa anakku pernah kayak gitu teman-teman ada yang pernah nggak masak nasi goreng di dalam apa namanya di dalam magic jar itu kan anak kos banget dari ini very Indonesian gitu terus habis itu kayak tadi Gojek juga selfie ya kan it's not about
It's actually about the culture of the target market lagi gitu. Jadi sebenarnya iklan ini itu yang dari ketiga iklan tadi itu kita belajar bahwa sebenarnya target dari iklan ini itu dekat banget sama permasalahan di masyarakat. Makanya kita tuh kayak ngerasa emosional dan kayak kita ngerasa attached sama iklan ini. Makanya kita kayak bilang this is interesting, itu menarik gitu. Sama kayak iklan IKEA tadi meng-highlight bahwa produk kita ini bantuin kalian loh untuk bikin sebuah furniture, sebuah interior design yang bagus kayak gitu. Tapi cara penyampaiannya adalah tadi masak gitu kan. Masak itu adalah universal language ya nggak sih? Semua orang mau masak, semua orang bisa masak gitu. Semua orang um, just like very common with cooking gitu kan. Dan IKEA itu nambahin kebiasaan masyarakat itu dengan penyampaian kepada mereka. Gimana cara kalian ngeracik kayu, paku, interior, color ini itu sehingga menjadikan sebuah masakan dan hidangan interior tadi gitu, interior dapur yang bagus tadi gitu kan. Sama kayak iklan tadi Heineken. Apa sih permasalahannya? Gender equality gitu kan. Jadi bagaimana caranya Heineken itu bisa ngedapetin emosinya konsumen dan target market mereka supaya tadi keinget lagi at the end of the day supaya produk mereka itu gampang diingat sama konsumennya lagi. Misalnya aku pengen beli furniturnya nggak lagi di AC atau kayak di hardware dan sebagainya, tapi kayak langsung ke IKEA karena mereka keinget sama iklannya. Kemudian Gojek, aku mau GoFood dan sebagainya langsung ke GoFood kayak gitu kan, nggak ke GrabFood atau dan sebagainya gitu-gitu. Karena mereka sebenarnya mau menanamkan produk mereka itu di pikiran teman-teman ini supaya teman-teman selalu ingat sama produknya kayak gitu. Jadi apapun yang teman cari, ingat produknya kayak gitu, ingat produknya kayak gitu ya. Jadi um, whether teman-teman mau beli atau enggak, sebenarnya point out dari copywriting atau dari sebuah iklan itu dimunculkan itu adalah supaya terbesit di pikiran teman-teman produknya dan kalau teman-teman ingat produknya kayak gitu. Oke? Em, kita coba sampai sini ada yang mau tanya nggak? Sebenarnya ini karena teman-teman kan pasti baru pertama kali deh dengan copywriting gitu kan. Jadi sebenarnya salah satu bentuk dan macam dari copywriting. Kalau tadi kita udah lihat copywriting itu cuma ada di Instagram, cuma ada di billboard, tapi sebenarnya copywriting itu luas, ada di iklan juga kayak gitu. Teman-teman ada yang mau nanya dulu sebelum kita lanjut lebih jauh terkait copywriting? Ya, sambil buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung raise hand mungkin atau mungkin yang mau nulis di kolom chat boleh juga. Ya, boleh banget. Boleh di kolom chat. Ya, boleh dipersilakan kepada teman-teman yang mau bertanya. Jadi sambil jalan ya. Ini aku ada pertanyaan nih, aku baru scroll up. Ini dari Afifa, berarti apakah copywriting ini selalu dalam bentuk iklan atau bisa berupa narasi panjang ya, Kak? Copywriting ini aku bisa bilang semakin kalian singkat, padat, jelas, tertarget apa yang mau kalian tuju, semakin baik. Karena zaman sekarang orang males baca nggak sih, guys? Kayak ngeliat bacaan separagraf aja apaan sih nih, ya nggak sih? Jadi sebenarnya copywriting itu tuh adalah bagaimana supaya kan kompetitif pasar tuh banyak banget ya. Kompetitif brand tuh kan kayak kompetitif banget gitu kan. Bagaimana caranya copywriting ini bisa membantu supaya brand itu yang paling dinoticeable sama konsumen. Ya nggak? Kayak saya gini deh. Kalian bangun nih, kalian bangun tidur ya kan. Kalian bangun tidur, kalian mau beli, oke aku rencananya pengen beli Indomie, ya kan? Aku pengen beli Indomie di supermarket karena kalian inget sama Indomie di pikiran kalian. And then ketika sampai supermarket, Samyang lagi diskon nih 20%. Of course kalian akan beli Samyang kan. Jadi sebenarnya itu yang akan terjadi ketika copywriting itu tidak berhasil masuk ke pemikiran konsumen ya. Karena akan at the end of the day produk itu akan perang harga kayak gitu. Jadi it's not really healthy kan untuk sebuah brand itu bisa bertahan gitu. Jadi bagaimana caranya adalah yaitu makanya banyak banget produk-produk itu kejar-kejaran kan bikin iklan 1 miliar, 2 miliar supaya apa? Supaya bikin iklan bagus dan bisa iklan itu terserap sama konsumennya. Bahkan kalau misalnya teman-teman naik KRL, itu kan teman-teman di Jogja ada KRL kan. Nah itu kan teman-teman sometimes ada tuh kan iklan yang kayak insurance atau iklan apa dan sebagainya gitu kan. This is one of the marketing kayak copywriting juga sebenarnya kayak gitu. Jadi gimana supaya
teman-teman tuh bisa keinget dimanapun gitu loh. Kayak capek gak sih buat Shopee, Shopee, COD, Shopee, this kind of copywriting as well kayak gitu. Jadi sebenarnya brand tuh benar-benar kayak investasi ke marketing gecor-gencoran untuk bikin produk mereka tuh bisa diingat terus sama konsumen. That's the goals of copywriting. That's actually the goals of advertising as well gitu. Copywriting itu bagian dari advertising. Jadi sebenarnya tapi tapi advertising itu 80% itu bekerja dari copywriting. Jadi as long as copywritingnya bagus, advertisingnya akan berjalan dengan baik. Gitu. That's why like copywriting is very important for the brand. Makanya banyak banget ya kerjaan copywriting because it's very important in this era kayak gitu. In this especially di digital era sekarang kayak gini. Itu ya teman-teman. Jadi paham ya, poin dari copywriting itu sebenarnya adalah untuk supaya brandnya bisa diingat terus sama konsumen. Jadi top of mind-nya. Jadi top, jadi kayak bangun tidur langsung keinget, beli di warung langsung keinget dan sebagainya. Jadi nggak perang harga nantinya gitu. Tapi walaupun at the end of the day bakal perang harga juga sih, aku yakin. Balik lagi ke target konsumennya nanti. Kalau target konsumennya rata-rata kelas atas ya, middle up kayak gitu, mereka nggak akan mau perang harga. Mereka akan dengan kualitas dari produknya. Jadi ya itu balik lagi gitu. Nanti copywriting akan ada banyak untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar terkait target audience ya, Mas Aziz ya. Nah itu nanti kita akan kulik bagaimana macam-macam target audience dan bagaimana research target audience terkait copywriting. Karena akan beda-beda teman-teman. Oke, lanjut. Nah, this is copywriting versus writing. Jadi kan tadi aku udah coba masukin ya artikel, contoh artikel, dan teman-teman ada yang bilang bahwa ini copywriting, bahwa ini bukan copywriting, bahwa ini adalah mungkin bisa jadi copywriting, but this is the answer. Jadi bedanya writing biasa sama copywriting itu, writing itu inform. It has lettuce, tomatoes, patty, cheese. That's it. Kalian mau beli nggak? Oh, pasti kalian ketika baca ini yang ini it has lettuce, oke. Jadi burger ini punya lettuce, punya tomat, punya patty, punya keju. Tapi beda sama ini, temptation has a new name, right? Jadi kayak ada something yang kata-katanya tuh bikin kayak wow, temptation has a new name. I mean like ini dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya mungkin ada lagi caranya, tapi this is the different gitu. Jadi ada perbedaan cara menulisnya sendiri, bagaimana writing which is inform just untuk menginformasi, sama copywriting yang untuk persuade atau bikin orang tuh pengen tahu lebih lanjut, penasaran kayak gitu. Okay, next. So this is also the different juga between copywriting dan content writing. Jadi kalau misalnya copywriting itu kita lihat dari tone-nya. Kalau misalnya copywriting itu like a salesperson, dia tuh persuading atau mengajak untuk membeli sesuatu supaya konsumennya itu bisa take decision atau bisa mengambil keputusan untuk membeli. Sedangkan kalau content writing, ya itu kayak informasi aja. Kayak misalnya kalian baca artikel 10 kuliner menarik di Jakarta, that's it gitu. Atau kayak kalian baca artikel Raja Ampat, bagaimana cara ke Raja Ampat? Oke, Raja Ampat naik pesawat dari bandara ini kemudian bayar segitu. Udah, that's it gitu. That's it kan, informasi. Dan kalau copywriting itu like a salesperson supaya kita mau beli barangnya itu kayak gitu. Nah, kemudian kedua adalah purpose atau tujuan. To make reader take an action, it's always the important thing. Jadi setiap teman-teman bikin copywriting, jangan lupa something call to action. Banyak call to action itu ada yang kayak contoh, diskon 20% sampai tanggal segini. Itu salah satu call to action. Kayak teman-teman ngasih urgency untuk konsumennya untuk cepat-cepat beli. Atau kayak teman-teman ngasih call to action lagi, misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, kontak di nomor ini. Kontak di nomor ini itu juga persuasi supaya audiensnya kontak nomor itu. Kayak gitu. Ya kan? Jadi, this is how actually copywriting works. Sedangkan kalau content writing ya cuma build relationship sama trust aja. Kayak misalnya kalian baca di sini destinasinya aman gak ya gitu-gitu, Traveloka, pasti kalian akan masuk ke Traveloka artikelnya, atau kalian akan masuk ke Indonesian Travel Wonderful Indonesia ya kan, pasti kalian akan baca tuh untuk traveling artikel-artikel itu yang terpercaya kayak gitu. Nah itu tuh adalah content writing kayak gitu, dia nggak ada tugas untuk call to action ya, cuma menginformasi. Sedangkan goals juga, ini juga goalsnya tuh tadi ada banyak beda-beda ya, ada yang nanti teman-teman harus filling the form untuk konsumennya, ada yang nanti harus beli ini,
ada yang kontak nomor ini, beda-beda. Jadi goalsnya tuh beda-beda untuk copywriting. Sedangkan kalau content writing ya udah provide solution aja kayak gitu, kayak oke teman-teman lagi nyari tentang apa nih cara pijit yang bener, oke kayak gini. Bagaimana cara menghilangkan batuk? Oke, bahannya herbalnya ini. That's it. Gak ada yang teman-teman harus gimana-gimana gitu loh. Jadi that's it. Jadi kayak cuma informatif, selesai, udah kayak gitu. Oke? Nah, this is also salah satunya content business copy. Jadi kalau konten tadi inform, mengedukasi, ya kan? Contohnya kayak sosial medianya ini juga tipikal yang artikel ya teman-teman, yang kayak kalian tahu nggak sih bla bla bla. Nah, itu salah satunya content writing. Sedangkan kalau copy itu adalah tuh ads sosial media yang kayak tadi ya, contoh yang Starbucks, terus habis itu yang video iklan itu salah satunya copywriting juga, dan dia itu tujuannya adalah untuk sell. Nah kan konten itu adalah untuk sell. Ingat, jadi kayak gini ya teman-teman bedanya konten versus copywriting. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Iya, teman yang mau tanya lagi, boleh di kolom chat atau mungkin mau berinteraksi langsung sama pemateri kita juga boleh. Ya, ada yang mau sharing atau apapun, tanya sebelum lebih lanjut lagi. Maaf Kak, izin tanya boleh? Boleh. Terkait copywriting ini kalau dilihat-lihat kan ada perpaduan antara gambar dan juga teks. Ya. Nah, yang mau Cindy tanyakan tuh, apakah copywriting ini membutuhkan kita atau menuntut kita untuk mampu dalam desain grafis dan juga skill menulis gitu? Kalau misalnya salah satu yang hanya kita mampu, apakah kita bisa tetap berkarya di bidang copywriting, Kak? Itu. Oke, Terima nice. Good question. Jadi gini ya teman-teman, copywriting ini kerjasamanya sama desainer, oke? Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke sebuah brand atau agensi gitu, brand in-house atau sebuah agensi, teman-teman akan sering banget punya partner desainer, ya. Ada beberapa copywriter yang memang mereka itu sudah tahu nih kira-kira desainnya itu seperti apa. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman nih ada yang bikin misalnya buy one get one Starbucks. Nah, teman-teman tuh mikir pesannya aku sampai tuh buy one get one. Jadi nanti tolong ya untuk desainer digedein tuh apa namanya fontnya buy one get one itu supaya orang tuh ketika ngeliat postingannya langsung oh buy one get one kayak gitu loh. Nah, tapi apa namanya copywriter eh, aku dulu komunikasikan komunikasinya nanti dibikin desainernya apa kan pesannya tulisan apa yang penting di situ. Nah itu komunikasikan ke desainer, jadi kayak mas tolong ya ini nanti tolong diperbesar, atau enggak mas tolong ini nanti tolong warnanya dibedain, mas tolong ini gambarnya tolong digedein karena this is the message that I want to tell to the audience kayak gitu. Dan kalau desainernya bagus ya, tektokannya oke sama copywriternya, dia akan mengerti dan dia akan paham gitu. Tapi teman-teman harus tahu ya, sebagus-bagusnya copywriting, kalau desainer yang nggak bagus desain sama aja. Karena at the end of the day, semua orang tuh bisa desain, tapi nggak semua orang tuh the real artist. Ngerti nggak? The sense of artistnya tuh nggak ada. Jadi aku pernah juga kerja sama desainer, ada 2 desainer, yang satu yang memang dia was born to be designer, yang mana mereka punya sense of art. Jadi ketika aku ngomong ini, tolong digedein ininya, mereka tuh udah ngerti bagaimana desain yang bagus supaya komunikasi visualnya tuh bisa tergambar ke audiens. Tapi ada juga desainer yang tolong gedein ini, tapi ya udah gedein aja without any sense of art, kayak salah apa namanya pengambilan warnanya salah, pemilihan bentuknya salah, pemilihan fontnya salah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman belajar nanti desain gitu kan, tahu dikit lah tentang desain atau mau kulik terkait tentang desain komunikasi visual, teman-teman juga akan belajar nanti font yang bagaimana sih yang akan menarik audiens, font yang bagaimana bikin audiens males baca, itu tuh pasti teman-teman akan tahu. Nah, desainer tuh yang ini yang nggak bisa, yang nggak punya sense of art ya, dia nggak bisa untuk nyari desain yang bagus supaya copywritingnya itu bisa tergambar gitu ke audiensnya kayak gitu, bisa sampai pesannya. Jadi actually working between designer sama copywriter itu tektokannya harus bagus. That's why kayak kalau misalnya copywriter yang bagus, desainer yang nggak bagus sama aja, nggak ada poinnya. Jadi nggak ada story-nya yang akan dibangun di audiens itu. Dan sebaiknya juga kalau
desainernya bagus tapi copywritingnya juga enggak, ya sama aja. It's just like kayak nggak ada fungsinya juga. Tapi at the end of the day, copywriter nggak harus pinter desain, at least, tapi dia harus tahu poin-poin mana yang harus dijadikan di highlight ya sama desainernya, karena mereka kan yang tahu ya tujuan iklannya apa, tujuan promosinya apa, dan sebagainya. Kayak gitu sih, kira-kira menjawab nggak ya? Oke, Pak. Oke, Kak, Oke, maaf. Terima kasih, paham banget. sama-sama Cindy. Oke, let's guess the message here. Kita main game sekarang. Di sini ada when life stops making sense. Message-nya apa di sini? Kira-kira ada teman-teman yang mau jawab nggak? Ada yang mau jawab nggak, teman-teman? Ada yang coba yang mau jawab? Nggak apa-apa, ngasal aja, nggak apa-apa. Coba jawab. Sorry, gimana? Saya coba Saf. Kenapa, Zis? Aku coba. Ayo, boleh, Zis. Ya, kalau dilihat dari ini apa namanya gambarnya, ini kan brandnya namanya Colorado Crisis Service, nah, krisis. Nah, Ya. kemudian dia membuat tulisan yang itu urutannya diacak, tapi orang yang melihat itu uniknya, orang yang melihat itu bisa tahu yang dimaksud itu sebenarnya tulisannya apa gitu. Nah, jadi tapi dengan susunan yang seperti itu, apa namanya, apa ya, orang masih malah penasaran gitu. Benar tadi yang kata yang di chat, orang malah penasaran, ih apa ini tulisannya? Oh ternyata sebenarnya maksudnya ini gitu. Nah, memang Colorado Crisis Services ini memang mengatasi, mungkin semacam mengatasi krisis gitu ya. Jadi memang iklannya dibuat seperti ini. Oke, Menarik. makasih. Oke, jadi sebenarnya ini tuh aku nggak tahu juga ya, ini tuh produk apa sebenarnya. Tapi kalau misalnya dilihat dari tulisannya When Life Stops Making Sense, ini tuh sebenarnya kayaknya iklan psikolog, ya enggak? Psikolog servis psikologi gitu. Jadi ketika When Life Stops Making Sense, terus ada crisis service, jadi teman-teman tuh kayak di sini kan juga ada 1.844 talk kayak gitu kan. Artinya ini adalah jam terbang mereka. Kalau misalnya di klinik psikologis itu tuh memang yang dilihat tuh adalah jam terbang, sebanyak apa sih psikolog ini sudah melakukan konsultasi kayak gitu. Semakin banyak maka semakin bagus kan. Nah, ini dia menampilkan angka which is data which is good gitu kan. Ini adalah salah satu contoh bahwa untuk memperkuat dari pesan When Life Stop Making Sense. Tuh, jadi di sini juga dia menaruhkan supporting a stronger state of mind gitu. Jadi sebenarnya iklan ini tujuannya adalah kita tuh sebenarnya konsultasi psikolog yang memang punya reputasi bagus, jam terbangnya tinggi, dan kita bikin and we can make your life making sense kayak gitu loh. Jadi kayak dengan kita tuh everything will make sense kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu iklan psikolog yang mau menyampaikan pesan kayak gitu, oke? Kemudian ini ada lagi iklan satu lagi. Nah, this is what. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba jawab? Mungkin Ratna Sio mau nyoba jawab? Baratna? Oke, boleh. Apakah terdengar? Iya, terdengar. Kalau saya open, ini menurut saya karena di sini tulisannya adalah natural finish color, jadi memang sengaja memilih warna biru yang sama dengan warna langit di jam-jam tertentu supaya terlihat seperti natural finish, sehingga orang percaya senatural ini loh gitu, bahwa memang kita itu bukan hanya terinspirasi dari alam tapi memang sedekat ini referensinya dari alam. Oke, thank you Mbak Siap. Ya benar banget. Jadi sebenarnya iklan itu iklan iklan chat ya. Dan mereka tuh mau menyampaikan pesan kalau warna mereka tuh benar-benar sebagus ini kok kayak gitu.
kalian mau nyari warna langit, warnanya bener-bener kayak warna langit kok, kayak gitu loh. Jadi sebenarnya natural finish color gitu. Kita punya, dia tuh mungkin ya, aku nggak tahu, mungkin iklan ini mau nyampein bahwa produk burger ini punya produk baru di mana warna-warna natural kayak warna daun, warna langit dan sebagainya. Dan Pink ini tuh nunjukin kalau misalnya this is actually the message that we want to show you kayak gitu kan, kayak finishing color of natural color kayak gitu. Jadi dapat ya pesannya ya dari sini ya. Jadi sebenarnya nggak perlu kan banyak-banyak tulisan yang berparagraf-paragraf gitu kan. As long as desainnya bagus, as long as ini copywritingnya natural finish color cukup. Kita udah tahu apa yang mau mereka sampaikan kayak gitu. Nah, this is how to make a zinc copy. Gimana sih cara bikin copywriting itu tuh menarik dan ngena gitu kan ke audiens. Kita bahas di sini. Jadi actually nggak harus susah-susah ya sebenarnya. Jadi yang pertama rhythm is a dancer. Rata-rata tuh copywriting yang menarik tuh dan akan diingat terus adalah main sama rhythm gitu. This is why actually like linguistic itu memang pakai banget copywriter kerjaan copywriting ini gitu. Jadi teman-teman yang memang lulusan sastra gitu kan atau lulusan bahasa, nah ini pas banget fieldnya teman-teman lah, ini apa battlegroundnya teman-teman lah untuk bisa main dengan bahasa kayak gitu. Kemudian ada show, don't tell, tadi yang udah aku liatin foto-fotonya. Jadi jangan terlalu banyak ngomong aja, terlalu banyak bacot gitu kan. Yang penting pesannya nyampe, desainnya bagus, kayak gitu, desainnya nyampe, kopinya nyampe, that's it. Gak usah terlalu banyak. Kita adalah brand yang gagal, nggak usah, nggak perlu. Orang tuh malas baca. Jadi make sure pesan yang kamu mau kasih tuh nyampe kayak gitu. Right the way you speak. Jadi jangan pernah bikin iklan advertising yang kaku. Karena kalau misalnya teman-teman lihat kan apa namanya, males nggak sih kayak ini baca berita apa baca iklan kayak gitu kan. Kalau baca berita oh ya udah kaku, of course this is actually the rules of making news gitu. Tapi kalau misalnya copywriting males kan orang baca, kan tujuan copywriting adalah bagaimana membuat orang tuh tertarik dan message-nya tuh kena ke emosi mereka kan kayak gitu. Nah, use verbs with the gay abandon artinya action oriented tadi, call to action. Kontak nomor ini, terus atau enggak kayak apa namanya, cuma sampai tanggal segini kayak gitu. Jadi ada CTA-nya di akhir kayak gitu, ada call to action-nya supaya orang-orang tuh bisa grab the opportunity kayak gitu kan. Kemudian eksperimen with layer tadi, kerjasama sama desainer. Jangan lupa kayak tahu font-font apa yang bagus, font-font apa yang menarik, layarnya seperti apa, besar kecilnya bagaimana, itu juga harus penting dilakukan dan dipikirin sama copywriter juga. Make your headlines crackle, artinya headline is everything kayak gitu kan. Kalau teman-teman bikin sebuah copywriting, itu headline itu tuh nomor satu, baru nanti sub headline-nya. Jadi bagaimana caranya nge-grab itu iklan supaya bagus, supaya bisa diterima, supaya oh aku pengen nih ngeliat iklannya, ngeklik iklannya kayak gitu. It's all about headline. Nanti kita akan belajar untuk pertemuan berikutnya gimana cara bikin headline yang bagus. Kemudian use the success formula, simple, unexpected. Ya, dan teman-teman lihat iklannya unexpected kan, concrete, credible, emotional, dan satu lagi adalah stories. Jadi stories ini kelima ini harus keenam ini harus benar-benar ada di dalam copywriting teman-teman. Kalau misalnya this is ada, semuanya ada ini, copywriting teman-teman aku jamin pasti bakal kena banget dan bakal diingat banget sama audiens teman-teman. Read your writing out loud. Jangan lupa untuk setelah nulis selalu baca lagi copywritingnya. Ini gak cuma di copywriting ya, tapi teman-teman kalau nulis artikel, of course baca lagi. Teman-teman nulis jurnal, baca lagi ya kan. And then at the end, have fun. Karena copywriting itu bukan sebuah hal yang serius kayak bikin jurnal harus ada citasi, tapi bagaimana supaya orang tuh bisa dapat emosinya, supaya orang itu bisa tertarik sama iklan teman-teman, supaya orang itu bisa ingat terus sama brand teman-teman. At that point adalah orang itu akhirnya ngambil action yang teman-teman minta, entah itu actionnya minta dikontak ke, atau minta dibeli ke, atau apapun itu, untuk di like, di komen dan sebagainya, apapun itu yang teman-teman minta dari audiens itu bisa dikerjain. Jadi pokoknya tadi harus kerjasama antara copywriter sama desainer, penting banget kayak gitu. Udah deh, selesai sampai sini. Ada pertanyaan? Teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya juga nanti setelah kelas ini bisa connect sama Instagramku atau LinkedIn. Oke, mungkin itu aja sih, Dedis dan Mbak Sasti. Aku kembali. Oke, makasih banyak nih Kak Safa atas sharing-sharingnya ya. Mungkin di sini
Karena tadi juga udah banyak ya interaksi yang dilakukan dan ada beberapa diskusi yang dilakukan juga. Mungkin barangkali di sini kita bikin atau membuka kesempatan lagi nih buat teman-teman yang memang mau buat bertanya nih ya, mumpung masih ada waktu, yang mau bertanya ke Kak Safa langsung terkait tentang copywriting. Boleh nih teman-teman bisa raise hand atau bisa ditulis di kolom chat gitu. Mungkin masih ada yang mau ingin bertanya gitu ya. Uh, Oke, sama juga ingin mengingatkan ya kepada teman-teman, mungkin supaya momen kita itu terabadikan. Nah, teman-teman bisa nih bikin story uh, selama kita belajar gitu ya di Instagram dan boleh tag Instagram kami di @sandakara.id gitu ya, biar kami bisa repost keseruan teman-teman pada malam hari ini gitu. Dan juga yang belum follow mungkin bisa di follow juga ya Instagramnya biar teman-teman nggak ketinggalan gitu ya tentang info-info kelas-kelas yang akan kami adakan di sandakara.id. Oke, mungkin ada ya lagi teman-teman yang mau bertanya. Kayaknya mereka udah pada jelas banget ya. Karena saya pribadi juga dari tadi nyimak penjelasan Kak Sama benar-benar apa ya, mudah dipahami untuk yang memang awam ya terkait copywriting gitu ya. Dimana memang biasanya ketika kita ikut kelas atau apapun itu ya, itu tuh PPT-nya itu tampilnya tulisan semua gitu. Jadi kita kadang udah pusing duluan. Tapi ini tadi kita diajak buat interaktif dan juga apa ya, banyak apa namanya, gambar-gambar yang membuat kita oh gini ya, ternyata gini ya gitu. Oke. Oke, good to know that. Oke. Nah, iya ada yang nyampaikan terima kasih juga. Oke. Mungkin barangkali ya nih banyak yang memuji kan akhirnya memang banyak banyak yang mudah kayaknya memahami apa namanya materi dari Kak Safa ini. Mungkin barangkali ya dari saya pribadi nih Kak sambil menunggu teman-teman yang lain mau bertanya barangkali ya terkait copywriting sendiri gitu. Apakah ada apa ya namanya batasan batasan tertentu gitu ya ketika kita ingin mengiklan tentang entah itu tentang etika ataupun apa gitu yang memang harus Batasi ini pun masih ikut. entah itu dari segi tentang etika dalam beriklan gitu dengan menggunakan teknik copywriting itu apakah memang ada batasannya gitu entah itu tentang bahasanya ataupun tentang penggunaan hal-hal di dalamnya mungkin barangkali bisa jelasin sedikit Kak barangkali mungkin dari teman-teman juga ada yang ingin bertanya tentang itu gitu kalau saya ingin tahu sih gitu. Oke, makasih banyak Mbak Sasti atas pertanyaannya. This is a very good question. Karena sebenarnya, yes, ada banget untuk masalah etika. Apapun ya, kita kerja tuh pasti akan ada etika, termasuk menjadi copywriter kayak gitu. Copywriter itu bukan hanya sekedar menulis, teman-teman. Aku ingetin lagi, tapi copywriter itu adalah bentuk dari art yang pertama, kemudian culture juga, emosi, karena kita akan bermain dengan neuroscience. Nah, jadi akan ada teman-teman kalau misalnya apa namanya akan belajar terkait neuromarketing, bagaimana caranya secara kita itu bekerja ketika mendapatkan advertising atau marketing dari ketika kita baca iklan, gimana sih caranya supaya iklan itu bisa nge-grab neuro kita sendiri kayak gitu. Jadi there is like ada pelajarannya kayak gitu. Jadi sebenarnya copywriting itu nggak sesimpel kita nulis, tapi copywriter itu punya tanggung jawab yang besar banget terkait iklan. Apakah ada etika terkait kita ketika menulis iklan atau kita membuat iklan? Ya ada banget. Karena gini, ketika kita menulis iklan atau membuat iklan, kita kan pasti akan menentukan tujuannya. Dan yang kedua adalah target audience, ya kan? Kalau misalnya kita mau bikin iklan yang berhubungan sama Tionghoa, sorry to say that gitu kan, ke orang-orang Indonesia, bakal diterima nggak? Agak susah kan? Karena Indonesia punya histori yang cukup pelik terkait orang-orang Tionghoa. Tapi kalau misalnya kita bikin iklan orang-orang Tionghoa di Singapura misalnya, bakal diterima nggak? Pasti diterima kan? Karena mereka nggak mau sih adalah orang-orang Tionghoa kayak gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ketika kita bikin iklan kita harus tahu siapa target audiens kita, bagaimana mereka itu um, historinya itu
Itu juga bisa penting banget untuk kita klik dulu sebelum kita bikin iklan. Walaupun agak effort, tapi itu harus banget. Kemudian apa kebiasaan mereka gitu-gitu dan apapun terkait hal itu. Pernah waktu itu ada iklan Pepsi ya, aku nggak masukin ke sini videonya. Ada iklan Pepsi yang dimainin sama Kendall Jenner dan dia itu sedikit menyinggung ras kulit hitam, which is this is very sensitive kan untuk menyinggung itu dan akhirnya iklan Pepsi itu di cancel sama US ketika itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bikin kulit hitam di Indonesia, it's no problem kan, karena sebenarnya kita nggak ada isu terkait kulit hitam kecuali memang terkait Papua, itu kayak sensitif banget. Tapi kalau misalnya terkait kulit hitam kan nggak sama sekali, kita nggak ada histori terkait kulit hitam. Tapi kalau misalkan bikin iklan Pepsi gitu kan, dan terkait kulit hitam apapun itu bisa mereka jadi cleaning service atau apapun gitu kan, itu akan sensitif banget sama culture di US itu sendiri. Jadi ketika balik lagi ketika kita bikin iklan ada etikanya, ya ada etikanya karena memang iklan itu bagaimana kita menyentuh emosi, lagi-lagi menyentuh emosi target audience kita gitu. Jangan ya kita bikin iklan kreatif, idenya bagus tapi itu malah jadi bumerang buat kita bahwa apa namanya iklannya jadi jelek. Ingat nggak teman-teman iklan KFC ketika itu atau iklan Zara deh, teman-teman tahu nggak? Waktu itu photoshoot Zara itu kan kayak macam genosida Palestina kan, dan itu lagi naik-naiknya daun itu Palestina lagi di genosida, dan tapi mereka bikin photoshoot Zara itu kayak seolah-olah tuh itu adalah pengungsi yang bla bla bla. Teman-teman pernah lihat berita itu nggak? Dan itu di cancel kan si Zara itu, sama kayak KFC. Nomor I don't think kayak tulisannya tuh apa ya copywritingnya ya, kalau nggak salah KFC itu kayak there is no tent, nggak ada tenda, adanya ayam. Ingat nggak teman-teman iklan itu? Nah itu tuh juga di cancel sama orang-orang yang akhirnya tuh jadi bumerangnya KFC juga. Mungkin aku bisa kayak coba cari nanti ya dan terkait hal itu. Jadi sebenarnya ada etikanya, ya ada kayak gitu. Jadi untuk menulis iklan tuh memang harus hati-hati dan memang itu copywriter itu punya tanggung jawab yang besar terkait etika juga sebenarnya. Karena langsung menyentuh emosi masyarakatnya itu sendiri. Kayak gitu sih, prestasi terjauh kayak. Oke, sepertinya ada pertanyaan nih dari teman-teman di kolom chat, Kak. Dari saya bacakan dulu. Dari Kak Rizka Ayu. Kamu mau tanya, apa step pertama untuk menjadi atau terjun sebagai copywriter untuk orang-orang yang belum mempunyai wadah untuk menyalurkan ide copywriter kita gitu. Boleh mungkin. Oke, terima kasih pertanyaannya ya, Mbak Rizka. Jujur banget, aku kan punya pengalaman copywriting sebelumnya, sebelum aku terjun copywriter. Aku dulu bikin portofolio sendiri. Jadi point out dari creative industry kayak copywriting atau fotografi atau desainer itu adalah portofolio. Jadi teman-teman gimana caranya supaya ketika teman-teman apply copywriter, teman-teman udah punya portofolio. Tapi gimana kak caranya bikin portofolio kan kita nggak punya experience kerjaan. Kalian bikin kreatif mungkin. Caranya waktu itu aku adalah bikin fake company. Jadi ketika itu aku bikin fake company-nya, misalnya contoh UMKM kue, kemudian aku bikin iklannya campaign-nya apa, misal lebaran gitu kan. Ya udah aku bikin iklan campaign lebaran yang akhirnya aku yang desain sendiri ketika gitu, karena maksudnya aku punya kemampuan untuk memvisualisasikan desain, walaupun desain aku cuma pakai Canva, tapi at least there is a message yang bisa aku deliver ke situ gitu. Message-nya tuh jelas yang aku kasih, dan pemilihan fontnya juga waktu itu juga cukup bagus, terus warna-warnanya juga menarik juga, tema lebaran kayak gitu kan. Jadi sebenarnya itu bisa dikasih jadi salah satu portofolio kita kayak gitu. Misal teman-teman juga, misal contoh ada aplikasi yang sering teman-teman pakai, misalnya Gojek. Oke, Gojek ada campaign apa nih? Misal ada campaign mudik kayak gitu. Kira-kira mudik campaign teman-teman yang pesan yang kalian mau pakai apa? Misalnya contoh, jangan lupa isi GoPay-mu ya selama mudik. Misalnya kayak gitu. Oke, itu pesannya. Terus gimana kira-kira bikin desainnya? Teman-teman bikin sendiri kayak gitu. Jadi caranya adalah bikin portofolio sebelum terjun ke copywriter. At the end of the day, ketika kalian sudah diterima di satu agensi dan mulai untuk bekerja bersama brand-brand lain, nah brand-brand lain itu nanti yang akan jadi portofolio teman-teman lagi. Jadi sebenarnya untuk karir copywriter sih aku bilang bisa cepet ya teman-teman. As long as teman-teman itu pernah bekerja sama brand besar, itu bisa jadi legit banget sih buat kedepannya untuk jadi copywriter yang profesional gitu. Itu sih kira-kira menjawab nggak ya Mbak Rizka?
Oke, nah luar biasa banget ya. Itu tadi jawaban dari Kak Salwa untuk Kak Rizka ya. Semoga menjawab dan semoga tidak apa ya, tidak cukup ya jawabannya ya, sehingga nanti bisa ikut kelas copywriting terus gitu ya. Nah, ya ternyata memang seluas itu ya copywriter itu cakupannya gitu. Bahkan untuk portofolionya pun kalau misalnya kita di bidang yang lain ya, mungkin selain copywriter, kita untuk portofolio itu memang harus ada pengalamannya gitu. Memang harus ada experience langsung di lapangannya. Tapi ketika kita menuju atau masuk ke dunia copywriter, kita bisa mencari atau berkreativitas seperti apa yang mau kita tuangkan gitu di idenya. Jadi nggak harus mesti kita kerja dulu, tapi kita coba bikin simulasi bahwa kita tuh udah kerja di suatu brand dan kita menyalurkan ide itu dalam satu bentuk portofolio. Baik, mungkin uh, kalau dari teman-teman tidak ada pertanyaan lagi, uh, mungkin dari saya izin ini ya, untuk mengingatkan lagi ya kepada teman-teman yang saat ini ada di Zoom ini, yang hadir di kelas ini, bisa membagikan momentum belajarnya di Instagram ya, di story, dan bisa tag kami di @sabdakara.id, dan juga bisa tag Kak Safa juga ya. Mungkin Instagram Kak Safa, boleh disebutkan Kak, Instagramnya Kak? Maaf, masih di mute Kak. Itu ada di layar Mbak Sasti di Oh, Asna SF. oh iya, ya itu yang ada di layar ya teman-teman ya, bisa teman-teman add juga atau follow juga ya buat mengikuti keseharian Kak Safa gitu ya, supaya bisa lebih menginspirasi teman-teman semua. Baik, mungkin untuk malam hari ini ya, saya mungkin banyak banget dapat insight ya dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini, bahwa di pertemuan pertama ini kita banyak belajar tentang mengenai apa itu copywriting, terus mengenai perbedaannya, mengenai ternyata content writer dan juga copywriting itu ternyata berbeda ya gitu ya. Barangkali ada teman-teman yang baru tahu juga nih, dikiranya berita sama iklan itu sama gitu. Padahal kan ada yang memang sifatnya cuma memberi informasi, ada yang sifatnya juga untuk selling gitu ya, untuk memberikan atau menghantarkan kita pada barang-barang ataupun penawaran produk yang mungkin kita sendiri tuh nggak sadar bahwa kita tuh sedang diarahkan untuk tertarik pada suatu hal itu gitu. Dan ternyata sangat sangat luas ya. Mungkin untuk copywriting sendiri ya, itu punya banyak sekali ini sih ya, peluang gitu ya. Mungkin apalagi untuk teman-teman yang mungkin bisa pengen kerjanya tuh cuma dari rumah, atau yang pengen dapat penghasilan tambahan, dan itu kayaknya copywriting itu cocok banget gitu ya untuk teman-teman yang tertarik di bidang itu. Nah, mungkin dari Kak Safa ada closing statement dulu nih kepada teman-teman. Teman-teman mau mungkin teman-teman lagi pengen switch karir gitu kan, atau mau coba mau copyright, apapun teman-teman pilih jangan setengah-setengah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah memutuskan mau jadi copywriting atau copywriter, sorry, atau mau switch karir jadi copywriter, belajar terkait copywriter, karena copywriter gak cuma bikin caption Instagram ya teman-teman, tapi itu kayak gitu. Kalau teman-teman berkarir di copywriting, Jaringan ya kayaknya ya. ini kayaknya bikin hubungan. Ya, jadi intinya kayak gitu, teman-teman aku dan teman-teman ini, teman-teman jangan setengah-setengah untuk belajar terus kayak gitu. Semangat. Oke, terima kasih banyak Kak Safa atas closing statement-nya. Ya itu ya tadi ya teman-teman, bahwa memang luar biasa banget ya materi kita pada hari ini, pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga Kak Safa atas ketersediaannya gitu ya, mengisi materi kita pada malam hari ini gitu ya. Sangat-sangat daging semua isinya nih. Semoga malam hari ini teman-teman bisa dapat insight yang lebih ya dari apa yang disampaikan, dan tentu hal ini baru permulaan ya, dimana juga tadi disebutkan bahwa ini tuh memang masih hal dasar basic banget gitu ya untuk kita tahu dunia copywriting. Yang jelas copywriting itu masih sangat luas, jadi kami juga sarankan kepada teman-teman tidak cuma berhenti di sini gitu ya teman-teman. Kalau misalkan memang mau terjun secara lebih dalam, teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas berikutnya gitu ya, supaya ilmu-ilmu yang nantinya didapatkan itu bisa lebih maksimal teman-teman digunakan di dalam kehidupan teman-teman gitu. Baik, izin mengingatkan juga teman-teman bahwa besok kita akan ada lagi kelas bersama Kak Safa lagi
di jam yang sama ya, di jam yang sama besok mungkin kita akan malam mingguan bareng ini, walaupun via online ya. Dan kita akan membahas dengan tema untuk mengenali target customer ya, untuk mengenai target copywriter kita gitu ya. Nah, di tema besok gitu. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang berhadir pada malam hari ini boleh disiapkan ya untuk pertemuan besok juga gitu. Baik, mungkin untuk malam hari ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Sapa yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi materi pada malam hari ini di tengah-tengah kesibukannya di perjalanannya ya. Semoga safarnya menjadi berkah ya, apalagi di hari Jumat juga gitu ya. Terus memberi ilmu juga pada teman-teman. Kemudian juga terima kasih kepada founder sabdakara.id yang telah memfasilitasi kita semua di sini di dalam kelas copywriting gratis, yang insya Allah juga besok masih ada kelasnya juga ya. Jadi harapannya bisa teman-teman stay tune juga untuk besok gitu ya. Kita ketemu lagi besok hari. Dan saya selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berhadir dari awal sampai akhir, yang telah aktif sekali. Masya Allah banget malam hari ini kalian luar biasa. Dan juga maaf apabila selama memandu acara ada kekurangan baik khilaf dari saya pribadi maupun dari teknis acara pada malam hari ini gitu ya. Ditunggu ya story-nya teman-teman semua, jangan lupa tag sabdakara.id. Nanti kita akan repost dari